Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah. Nunggu di sini. Enggak, saya Senang tidak merasa lama menunggu karena luar biasa. Saya berada di taman, ya? Masya Allah. Luar biasa. Ini sudah indah ya, apalagi kalau di surga, Masya Allah. Betul, indah sekali Ustazah. Cuaca juga alhamdulillah ya mendukung, cerah ceria. Ya, padahal ini musim semoga hujan. secerah hati kita berdua. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, ustadz dan ustazah, alhamdulillah pada pagi hari yang indah ini saya sudah bertemu dengan Ustazah Lia Fahria. Beliau adalah salah satu tim center Khairul Ummah Pusat. Gimana kabarnya Ustazah pagi ini? Baik, alhamdulillah. Senang sekali ya bisa bertemu Ustazah di momen yang indah ya. Semoga Allah memberikan berkah di pertemuan kita pagi hari ini. Amin. Nah hari ini saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ustazah terkait dengan kegiatan Ustazah di Center Khairul Ummah. Ya Ustazah, aktivitas Ustazah sekarang saat ini di Center KU mengemban apa? Kegiatan apa yang Ustazah lakukan? Alhamdulillah, Allah memberikan izin dan kemudian juga alhamdulillah terima kasih kepada Yayasan KU Pembangun Peradaban sudah memberikan amanah kepada saya di tim center itu sebagai koordinator atau koordinator divisi kurikulum. Ustazah, apa motivasi Ustazah ikut dalam kegiatan center KU itu dalam bidang kurikulum? Motivasinya apa gitu terbesar? Motivasi saya bergabung di tim center itu sebenarnya adalah keinginan untuk membantu Ummu Khair di dalam mengembangkan Khairul Ummah, karena betul-betul bagi saya Khairul Ummah yang didirikan oleh Ummu Khair itu memberikan gambaran kepada saya terkait dengan pendidikan generasi seperti apa. Dan sejak itu saya tidak pernah berhenti belajar, dan kemudian barokallah, Allah memberikan banyak barokah kepada saya terkait bagaimana hidup menjadi seorang muslim yang bersyukur dan kemudian berusaha untuk senantiasa taat. Sehingga akhirnya motivasi bergabung dengan Khairul Ummah itu sebenarnya ini adalah ingin mungkin kelihatannya seperti ingin membantu Ummu ya, seperti membantu Ummu, tapi pada sebenarnya karena Ummu sendiri punya misi untuk membangun generasi, sehingga akhirnya motivasi saya pun ikut ingin membangun, membangun generasi. Karena memang kita lihat ya, prihatin sekali generasi saat ini yang memang jauh ya dari gambaran generasi Islam. Betul. Saya merasakan rasa berat ya. Ketika saya muda, mungkin tidak seberat sekarang. Pendidikan itu jadi artinya pendidikan agama yang diberikan oleh orang tua rasanya cukup untuk membantu saya untuk selamat. Ya, selamat di dunia ya, untuk kemudian tidak berlaku maksiat kepada Allah. Tapi kalau pada saat sekarang itu sangat berbeda. Saya merasa kasihan betul dengan anak-anak kita pada saat sekarang, karena bahaya yang dihadapi oleh generasi sekarang itu jauh lebih besar. Tantangannya lebih besar, racunnya lebih banyak. Oleh karena itu saya betul-betul sangat-sangat ingin membantu anak-anak itu untuk bisa mengendalikan diri mereka, bisa mengaplikasikan Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Itu yang ingin saya bantu, dengan kemudian saya masuk di tim kurikulum begitu. Kalau boleh tahu apa keunggulan kurikulum Khairul Ummah sehingga Ustazah akhirnya memutuskan bergabung di sini? Kurikulum Khairul Ummah itu keunggulannya itu adalah berbasis akidah. Akidah Islam ya. Betul. Sehingga proses pendidikan yang dilakukan di Khairul Ummah itu akan berusaha mengantarkan diri siapapun itu yang ada di Khairul Ummah, baik itu guru, pengelola,
orang tua, siswa, karyawan itu akan berusaha untuk senantiasa mengagungkan Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah, sehingga ketaatan itu muncul dari rasa tadi, rasa syukur, rasa pengagungan. Yang sulit ya didapatkan. Betul. Dengan pendidikan sekarang lain, itu ya. Kita tidak dapat. Betul. Makanya saya tidak merelakan anak-anak saya. Iya, walaupun misalnya tadi mereka sudah pendidikannya tinggi, Betul. tapi justru tadi banyak sekali pendidikan tinggi itu nggak jaminan mereka akhirnya taat ya Ustazah ya. Ketaatan pada saat sekarang itu kalaulah tidak terpaksa, itu adalah sesuatu yang membuat mereka sendiri tidak enjoy, tidak merasakan kebahagiaan, bukan bentuk cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang kemudian menjadikan mereka berat untuk tetap dalam ketaatan. Kalau kemudian rasa berat ini dihadapkan dengan masalah, itu akan menjadi problem yang akhirnya bisa membuat orang itu tergelincir kepada kemaksiatan. Begitu. Oh iya. Jadi kalau seandainya tadi kita ingin anak-anak kita seperti tadi ya harapannya Ustazah, metode apa, metode pembelajarannya seperti apa yang ditawarkan oleh Khairul Ummah sehingga tadi menghantarkan anak-anak kepada ketaatan yang sepenuhnya gitu ya pada Allah. Ya. Metode yang diterapkan di Khairul Ummah itu adalah yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melakukan talaki. Beliau mendapatkan talaki itu bertemu langsung ya, talakian, ya betul. Rasulullah mendapatkan talaki dari malaikat. Malaikat mentalaki Rasulullah mulai dari talaki lafdinya, jadi bagaimana cara mengucapkan basmalah, mengucapkan ta'awud, itu diucapkan, ditalakikan oleh malaikat kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah melakukan hal yang sama kepada para sahabat. Ya, berikut dengan talaki fikirnya. Apa sih makna dari yang disampaikan? Itu yang talaki fikir itu. Sehingga akhirnya yang disampaikan itu betul-betul ketika misalnya tuh kita berbicara tentang, katakanlah misalnya berbicara tentang buah ya, sirsak misalnya. Maka penyampai menyampaikan sirsak, nerima juga sirsak. Nah, itulah talakian fikrian. Talakian fikrian itu menyampaikan, mempertemukan apa yang disampaikan dengan realitas. Jadi realitas selalu hadir, lalu kemudian ada sumber yang dijadikan sebagai rujukan. Begitu. Itulah talakian fikrian, metode talakian fikrian. Sehingga para guru yang akan menyampaikan itu, mereka akan kemudian setelah menerima fikir itu, mereka coba pahami dulu apa sih yang saya terima, lalu kemudian apa sih yang bisa dipraktekkan, apa sih yang gambarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah mereka memahami itu, mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu disampaikan kepada para siswa, sehingga dorongan untuk dorongan menyampaikannya pun itu adalah dorongan karena memang pernah atau sudah diamalkan. Menarik sekali ini Ustazah, bagaimana caranya kepo ya, ingin tahu lebih jauh itu terkait dengan talkian fikrian sendiri yang diadopsi oleh Khairul Ummah, sehingga siswa-siswi mampu memahami ilmu yang diajarkan di Khairul Ummah itu sebagai sebuah pemahaman yang nanti akan melahirkan perbuatan. Jadi anak-anak itu tidak terpaksa untuk taat tadi ya. Jadi ketika misalkan memang hukum syaranya wajib, maka dengan mudah gitu tergerak untuk melakukan itu. Bagaimana cara menyampaikannya, menerjemahkan kurikulum Khairul Ummah secara talkian fikrian tadi kepada anak-anak? Ya, mungkin ada dua sisi ya, dari nanti proses pembelajarannya dan kemudian proses penyampainya. Mungkin itu ya yang ingin saya coba gambarkan. Jadi pertama dari sisi penyampainya, berarti dalam hal ini kan guru. Dalam hal ini guru, penyampai, maka ketika guru itu mau menyampaikan sebuah pelajaran, dia sudah punya gambaran. Ini tuh berbicara tentang apa? Ya, berbicara tentang apa? Lalu kemudian bagaimana penerapannya? Lalu aku sendiri bagaimana? Aku sendiri apakah kemudian sudah melaksanakan itu ataukah belum? Begitu. Sehingga akhirnya kan yang menjadi standar itu, pemahaman itu adalah dianya, ya, penyampainya. Penyampainya apakah dia melakukan ataukah tidak. Begitu. Dan itu memang sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an kan? Jadi Allah itu membenci orang kaburo maktan ya. Oh, iya. Bahwa Allah itu membenci orang yang mengatakan tapi tidak melakukan. Betul, nah, itu. Jadi penyampainya begitu. Penyampainya telah melakukan apa yang akan diajarkan. Begitu. Dan
kalau sudah melakukan itu kan sebenarnya dia sudah punya gambaran, sudah punya realitas. Nah, sehingga pada saat proses pembelajaran dengan mudah, dengan bahasa yang sederhana itu bisa disampaikan kepada anak. Dan alhamdulillah dengan adanya modul itu mudah-mudahan akan semakin mempermudah para penyampai, apakah itu orang tua ataupun guru, untuk menyampaikan ide kepada siswa, kepada anak-anak didik begitu. Sehingga akhirnya penyampai itu sudah melakukan, lalu kemudian dia bisa menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana, lalu kemudian menggambarkannya. Dan kekhasan dari Khairul Ummah itu adalah selalu berusaha menghadirkan realitas. Jadi kalau misal tuh berbicara bunga, ya kita akan kemudian hadirkan bunganya, hadirkan daunnya. Kayak misalnya tuh bunga berwarna hijau. Ada nggak bunga berwarna hijau? Kan kita jadi ragu-ragu ya, ada nggak ya? Ada nggak ya? Tapi kalau kemudian kita pernah melihat bunga berwarna hijau, kita nggak akan ragu lagi, akan ya. ragu. Betul. Daun bunga warna biru, warna hitam, ya kan? Betul. Itu kalau kemudian gurunya sudah pernah melihat, dia akan menyampaikan dengan berani dan kemudian dengan tegas begitu, sehingga ditangkap oleh anak juga akan oh begitu ya, begitu. Bisa menambah ini juga ya, informasi pada anak-anak ya. Jadi dan itu anaknya diajak hadir. Betul. Anaknya diajak. Nah, kalau misalnya kita seperti taman ini, kita akan dengan sangat mudah menyampaikan warna bunga, warna daun. Ternyata warna daun itu tidak hanya selalu hijau. Ada merah, ada oranye ya. Bunganya juga kan bermacam-macam. Nah, itu di belakang kita juga kan itu ada daun berwarna merah, ada daun berwarna kuning, coklat, ungu dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya anak akan mendapatkan realitasnya dan mendapatkan informasinya begitu. Nah, inilah adalah modal awal untuk berpikir. Karena berpikir itu adalah mempertemukan realitas dengan informasi. Begitu. Kalau misalnya tuh realitasnya tidak tergambar oleh anak-anak, maka mereka tuh ngawang-ngawang. Dan bisa jadi betul, bisa jadi yang disampaikan oleh guru belum tentu sama dengan yang diterima oleh anak. Karena bayangan anak kan berbeda. Tapi kalau realitasnya hadir, mereka tidak akan kemana-mana. Guru dan murid akan sama berbicaranya, sama persepsinya. Betul. Karena melihat sendiri langsung. Itulah kekhasan dari kurikulum Khairul Ummah. Kita itu makanya mungkin kenapa pendidikan itu memang harus memiliki budget tinggi itu karena memang pembelajaran itu memang harus dekat dengan realitas begitu. Ini menarik sekali tadi Ustazah menyampaikan tentang modul ya. Selama ini tantangan apa saja yang dihadapi dalam menyusun modul? Selama ini kami di Khairul Ummah itu berusaha untuk mencari bahan-bahan ajar. Tapi yang kemudian sesuai dengan konsep kami itu luar biasa, belum ketemu sampai sekarang itu. Oleh karena itu, alhamdulillah dengan izin Allah, guru-guru Khairul Ummah yang luar biasa ya, guru-guru Khairul Ummah yang sudah berpengalaman lama mengajar itu diberikan oleh Allah kesempatan ya, difasilitasi oleh yayasan, kita berkumpul dan kemudian saya sebagai koordinator itu hanya menggerakkan, mendirigenkan apa yang selama ini sudah diajarkan. Ada guru bahasa Indonesia dari Bogor Utara, sains Bogor Utara dan berbagai wilayah yang lain ya, Bandung, Serpong, kemudian Anissa itu kita itu berkumpul lalu kemudian merumuskan, menuliskan apa yang selama ini dilakukan. Nah, itu yang kemudian menuangkan itu kesulitan kami itu sebenarnya adalah waktu. Oleh karena itu memang alhamdulillah tim kurikulum itu berapa kali kita itu melakukan camp ya, bekerja ya bersama-sama, saling berdiskusi untuk menuliskan apa yang selama ini diajarkan. Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 2 tahun ini sudah untuk semester ganjil sudah hampir banyak ya, hampir semua modul itu ya. Di semester 2 ini mudah-mudahan beberapa modul akan diluncurkan kembali, akan dicetak kembali karena penyusunnya sudah, tinggal proses pengeditan.
gitu. Masya Allah, Jadi luar biasa. sebenarnya waktu Semoga untuk Allah meluangkan. memberikan ya kemudahan waktu tadi ya. Justru memang waktu yang jadi kendala terbesar ya, terberat. Betul. Karena memang tadi mengumpulkan dari berbagai ini ya. Betul. Wilayah cabang ya. Iya. Baik ayah bunda, ustadz dan ustazah, demikianlah pembicaraan singkat saya dengan Ustazah Lia. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum.